Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dan juga seluruh peserta didik MPL yang mengikuti acara MPLS pada pagi hari ini. Setelah tadi kita mendengarkan pematerian pertama yang tentunya menarik. Tentunya materi kedua kali ini juga tidak kalah menarik karena pastinya akan untuk semua teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, dan Sobat Juara. Yang akan membawakan materi pada pagi hari ini adalah Bapak Haji Syahril Laudesika. Beliau lahir 23 November 1969 di Muna. Pendidikan sarjana pendidikan karakter dan jabatan sebagai guru PAI di SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung. Baik, dan bagi seluruh Sobat Juara yang ingin bertanya bisa di nomor 0813 128 05610. Sekali lagi ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa chat melalui nomor 0813 128 05610. Baik, akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Syahril Laudesika. Kepada Pak Syahril, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Bapak. Terdengar, Nadila? Lillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wabillahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Anak-anakku, Bapak Ibu Guru, Sivitas SLBN Pajajaran Kota Bandung. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini dalam suasana pandemik, tapi kita masih bisa melaksanakan MPLS. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, memberikan kesehatan kepada kita, terjauh dari mara bahaya, dari penyakit, termasuk penyakit corona, ya. Dan tengah-tengah mara bahaya ini kita berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan penyakit. Maka kita minta kesembuhan pun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta penyakit. Ya, anak-anakku BNA Pajajaran, tentu saja kala pandemik itu tidak mengurangi semangat kita, tetap beraktivitas termasuk masa orientasi pembelajaran siswa-siswa kita yang di tahun ajaran baru 2021-2022. Karena itu merupakan bagian daripada program sekolah yang mesti kita lakukan dalam rangka mempersiapkan tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, pasti tahu bahwa saya, Pak Syahril Laudesika, tadi disebutkan orang Muna ya. Di mana sih Muna itu? Muna itu di Sulawesi Tenggara, salah satu daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Tapi tentu saja Bapak sekarang sudah berada di penduduk, sudah menjadi kartu tanda penduduk Kota Bandung. Tapi aslinya memang lahir di Muna di Sulawesi Tenggara. Pasti anak-anak sudah pada tahu juga ya. Ada laude gitu tuh antara Muna atau Buton gitu ya. Itu laude, ada laudenya ya. Ya, laude itu kemungkinan besar dari Muna Sulawesi Tenggara atau dari Buton ya.
Buton itu yang bau-bau penghasil aspal itu di Indonesia itu ya. Aspal di Indonesia. Dan nah, Bapak yang diberikan materi kepada Bapak adalah bagaimana pendidikan karakter. Pasti karakter itu anak-anak. Karakter itu sifat ya, watak yang bisa mempengaruhi cara berpikir, cara bertingkah laku, cara bergaul dan sebagainya. Ya. Jadi atau watak itu adalah seluruh yang mempengaruhi jiwa kita, perilaku dan sehari-hari. Contoh begini anak-anak ya. Di antara kalian pasti ada yang sifatnya ya, ada yang alasan, ada yang suka rajin belajar, mungkin cuek-cuek saja gitu ya. Ada yang mau belajarnya nanti kalau sudah mau ulangan baru belajar. Nah, sifat juga, tapi termasuk sifat yang buruk. Ya, orang yang punya karakter mau belajar, waktu mau bersifat jujur itu adalah karakter yang baik, watak yang baik. Nah, jadi karakter itu tadi sekali lagi adalah watak yang mempengaruhi seluruh jiwa kita, mempengaruhi seluruh perilaku kita, juga mempengaruhi kepada kebiasaan kita. Kalau misalnya kita suka biasa bermalas-malasan, maka bawaannya malas-malasan. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai pelajar, sebagai siswa yang terdidik, yang terpelajar, tentu saja harus menghindarkan sifat tadi, sifat malas, sifat cuek, atau sifat tidak mau peduli sama orang lain. Itu adalah sifat yang karakter yang kurang bagus. Aturan, tata tertib, ya, itu juga adalah memerlukan juga karakter kita, pembiasaan karakter di antara kita. Bagaimana karakter itu diperlakukan. Bapak kenalkan dulu ini, nanti karakter yang harus kalian terapkan nanti ketika pembelajaran sudah berlangsung nanti, dan ini harus dilaksanakan oleh semua guru. Ya, ketika di awal pembelajaran misalnya, maka guru terlebih dahulu setelah mengabsen yaitu menyuruh memperhatikan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan apa? Misalnya apakah sudah cuci tangan, apakah sudah memakai masker, atau sudah membersihkan tangan dan sebagainya, atau tes suhu. Kalau misalnya tatap muka berarti tes suhu dulu, lalu masuk ke dalam kelas ya. Itu udah ada aturannya. Jadi mengabsen, setelah mengabsen kemudian menerapkan, mengecek tentang protokol kesehatan, setelah itu baru disuruh berdoa. Nanti tahun ajaran baru nanti setiap pembelajaran dimulai dengan terlebih dahulu berdoa, lalu membaca 1-2 ayat Al-Quran atau 1 surat pendek ya. Semua berlaku dari SD sampai dengan SMA LB ya. Itu harus nanti di tahun ajaran sekarang itu ada aturan untuk penguatan karakter dalam hal itu ya. Jangan lupa nanti setiap guru tadi ngabsen, kemudian protokol kesehatan, kemudian membaca doa atau membaca Al-Quran. Maka di tengah-tengah pembelajaran juga guru kalian harus menunjukkan atau menyebutkan satu karakter baik. Apa sih karakter baik yang pernah kalian laksanakan? Misalnya rasa jujur, apa yang kalian lakukan dalam melakukan kejujuran di hari ini misalnya. Oh, hari ini tadi pagi saya membantu orang lain. Membantu dalam bidang apa misalnya? Apakah ada yang sakit, dibantu atau ditengok dan sebagainya. Kalian harus menunjukkan satu karakter baik.
sifat yang baik kepada yang sesamanya, apakah dengan sesama teman, apakah dengan tetangga, apakah dengan guru dan sebagainya ya. Itu salah satu sifat karakter yang ditunjukkan ketika ditanyakan oleh guru. Nah, itu aturan nanti di pembelajaran nanti ya di tahun 2021-2022 ini. Setiap pembelajaran diperlakukan seperti itu, terutama di awal ya, di awal. Nah, di akhir pembelajaran nanti itu juga masih ada penguatan karakter. Sebelum pembelajaran diakhiri, pembelajaran terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan menyanyikan lagu-lagu daerah atau lagu nasional. Di awal tadi saya lupa, di awal juga ada itu dimulai dulu dengan lagu Indonesia, apakah Indonesia Raya atau lagu nasional. Baru setelah itu baru karakter kebaikan yang pernah dilakukan ya, baru pembelajaran, baru diakhiri lagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, baik lagu daerah atau lagu nasional dan doa. Itu perlu dibangun nanti ketika pembelajaran di awal tahun 2021-2022 dan diakhiri juga dengan nanti kepada protokol kesehatan. Itu karakter yang akan dibangun. Informasi tentang nanti yang kalian harus lakukan, dan itu harus dilakukan sebelum pembelajaran. Tadi itu yang awal-awal tadi itu, misalnya tadi absen. Jadi usahakan ketika jam pembelajaran itu sudah penguatan karakter tadi itu, gitu ya. Sudah selesai. Dalam kehidupan, dalam hal lain juga ada pembiasaan karakter. Nanti ketika bertemu mengucapkan salam, masuk kelas salam. Lalu ada juga nanti pembiasaan karakter yang baik, adab yang baik adalah ketika bertemu teman mengucapkan salam. Nanti itu karakter yang harus dibangun nanti ketika tahun ajaran 2021-2022. Sehari-hari kita sudah laksanakan, tapi akan lebih memudaya lebih terbiasa lagi kalau itu kita terapkan kehidupan sehari-hari nanti. Nah, kemudian biasa membuang sampah pada tempatnya ya, itu juga sudah diatur. Nanti setiap siswa nanti harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan biasakan meja atau menyimpan sampah di meja, tapi cari tempat sampah sampai dengan sampah itu sudah terbuang di tempatnya, baru itu namanya selesai ya. Itu karakter yang dibuat. Kemudian juga rapi, membiasakan berpakaian rapi dengan tertib ya. Tertib itu apa maksudnya? Bajunya dikancing dengan baik, rapi, disetrika dan sebagainya, harus rapi. Kesan kebaikannya yang harus diterapkan oleh kalian. Kemudian disiplin waktu. Nah, di tahun 2021-2022 ini kita juga sudah membuat aturan bahwa kalian harus berlaku disiplin. Disiplin apa? Masuk jam belajarnya tepat waktu, diusahakan tidak terlambat, dibiasakan disiplin masuk tepat waktu ya. Kemudian mulai masuk dengan mengucapkan salam ketika masuk kelas. Nah, itu yang harus di awal-awal kalian laksanakan ketika masuk kelas. Disiplin waktu, tepat waktu, dan masuk dengan memberi salam. Nah, ketika pembelajaran berlangsung, ada lagi tata tertib, aturan-aturan, etika-etika yang harus kalian jalankan. Misalnya, kalau ada diskusi dengan teman-teman, dengan guru, maka kalau ada diskusi, maka harus menghargai pendapat. Biarkan saja dulu berpendapat. Sejelek apapun pendapatnya, itu kita harus hargai ya.
Itu namanya karakter pembiasaan yang baik, menghargai sesama teman yang sedang berbicara. Apalagi yang berbicaranya adalah guru. Tidak boleh kita memotong pembicaraan guru, ya. Biarkan dulu berbicara baru kita sambung, ya. Apalagi ketika guru sedang berbicara. Kalian boleh bertanya, tetapi biarkan dulu guru menjelaskan. Setelah selesai baru bertanya, ya. Dan usahakan apa yang dijelaskan guru itu harus didengarkan dengan sebaik-baiknya. Ini kebiasaan yang harus kalian terapkan dalam rangka ketertiban, ya. Takrama itu harus diterapkan. Jangan sampai, wah ini ada yang sedikit belagu nih, sok pintar biasanya. Temannya berbicara atau guru berbicara, dia langsung, nah, tidak boleh. Itu tata keramanya kurang. Islam itu sudah mengajarkan karimah akhlak yang mulia dengan sesama manusia. Nah, kemudian juga bagaimana akhlak kita dengan guru, bagaimana akhlak kita dengan orang tua, ya, itu sudah diajarkan oleh Islam. Nah, sebenarnya nilai-nilai yang sudah kita terapkan tadi sudah diajarkan dalam agama Islam. Nah, di antara yang harus kita lakukan dalam bertata krama sopan santun di sekolah, di keluarga ataupun di masyarakat. Pertama, ya, tata krama di sekolah, ya. Kalau bertemu dengan guru, ucapkan salam, cium tangan, ya, cium tangan sebagai tanda kepada gurunya. Karena ingat bahwa guru itu adalah atau orang tua yang kedua setelah orang tua kita yang di rumah. Ketemu, beri salam dan cium tangan, ya. Yang kedua tadi adalah tugas yang diberikan oleh guru itu adalah penting melaksanakan tugas. Ketika kalian diberikan tugas oleh guru lalu kemudian tidak dilaksanakan, itu menunjukkan karakter yang tidak baik, ya. Anak didik seperti itu. Benar, tugas yang diberikan oleh guru itu harus dilaksanakan sesuai dengan ditentukan. Itu bagian daripada kedisiplinan. Jadi disiplin itu di samping disiplin masuk tepat waktu, tapi juga disiplin dalam mengerjakan. Bilang dikerjakannya, diserahkannya besok, berarti harus diserahkan besok. Tentu saja kalau lebih cepat lebih baik. Nah, itu namanya disiplin. Jadi ini, nah, kalian perhatikan betul. Karena tata krama di sesama teman, hargai, ya, yang besar menghargai pada yang kecil, menyayangi pada yang kecil. Yang kecil menghormati kepada kakaknya yang lebih besar. Kakak kelas kalian harus hormati. Sebaliknya juga kakak kelas harus menyayangi kepada adik, ya. Lalu apalagi? Harus saling tolong menolong dengan teman. Ada teman kita yang sakit, tidak bisa menengok, syukur-syukur bisa menengok, ya. Setidak-tidaknya mendoakan. Kalau ada yang sakit, didoakan. Rasul mengatakan, marido fad'uhu. Apabila ada yang sakit, maka tengoklah. Ya. Tengok, itu akan mendapatkan pahala. Nah, kalau kita menengok yang sakit itu, teman kita. Jadi ada kepedulian. Juga bisa membantu dengan apa yang bisa kita bantu. Dan obat, memberi bantuan, kita berilah bantuan yang kita mampu, yang bisa, gitu ya. Dia dengan sesama teman, ya. Nah, sekarang bagaimana tata krama kita di masyarakat yang lebih tua, ya.
tidak boleh memotong kata-kata orang yang lebih tua, ya. Kita harus menghargai dulu, mendengarkan dulu. Kalau diberi nasihat sama orang tua atau orang yang lebih besar, yang lebih dewasa, kita dengarkan, kita terima. Jangan dibalikin lagi, loh, enak aja lo ngasih nasihat, lo juga seperti itu, nggak boleh. Kita dengarkan saja, sepanjang itu yang baik dari siapapun kita dengarkan, kita turuti, sepanjang baik kita laksanakan, ya, semampu kita, ya, kita dengarkan. Di masyarakat begitu. Ada yang membuat tata aturan, tata tertib di masyarakat. Misalnya nih, ada tata tertib, tidak boleh keluar nih karena lagi lockdown. Kita turuti. Itu adalah bagian daripada ketaatan kepada masyarakat di rumah kita. Jangan mentang-mentang enak aja katanya di lockdown kita nggak boleh, kita turuti. Itu adalah bagian kehidupan kita di masyarakat. Sekarang tata krama di keluarga kita, tua kita nyuruh, kita laksanakan. Jadi membantah. Kalian membuka surat Al-Isra ya 23, bagaimana katanya? Kita harus berlaku hormat tua. Bahkan mengatakan saja itu tidak boleh pada orang tua. Tapi berkatalah yang baik. Kalau orang tua kita mengajak kepada kemusyrikan misalnya, boleh kita melawan, tapi melawan dengan baik-baik. Tetapi harus tetap mempergauli mereka dengan baik. Orang tua itu tetap berbahasa yang, bahkan mendoakan mereka supaya orang tua kita itu diampuni dosanya. Ya, jangan sekali-sekali membantah, apalagi melawan dengan suara keras. Berikanlah, jawablah dengan suara-suara yang lemah lembut, yang tidak bisa menyinggung orang, yang tidak membuat orang tua kita jadi tersinggung, ya. Ingat, kepada guru juga begitu, kepada orang tua juga seperti itu. Keluarga seperti itu. Kita harus, kemudian kayak ada kakak kita yang sedang memberi nasihat, kita dengarkan, menyayangi pada adiknya yang di rumah, ya. Saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menyayangi yang lebih kecil, menghormati kepada yang lebih tua, sedangkan yang lebih tua menghormati kepada yang lebih, mendengarkan pendapat-pendapatnya. Kalau berdiskusi di keluarga juga harus saling menghargai. Bukan hanya di sekolah saling menghargai itu, tapi di keluarga juga. Kalau lagi ada musyawarah keluarga, kita harus saling mendengarkan. Kita harus hargai. Setelah selesai ngomong, baru kita bisa memberikan pendapat. Jadi, nah di OSIS nih misalnya, di OSIS lagi diskusi, apa yang disampaikan ketua OSIS dengarkan dulu, habis itu nanti silakan berpendapat. Berpendapat kita dengarkan. Itu adalah hak dia. Kewajiban kita untuk mendengarkan. Baru nanti, kalaupun menyanggah, baru boleh kita masuk kalau sudah selesai. Gitu ya. Jadi mau di sekolah, mau di rumah, mau di masyarakat, itu harus dilakukan. Rasul mengajarkan seperti itu. Khairan awil yasmut, berkatalah yang baik atau tidak diam, ya. Nggak boleh di masyarakat kita berkata-kata kotor. Dari kata-kata kotor dalam Al-Quran apa gimana coba? Janganlah kamu manggil dengan yang buruk. Apa itu contoh panggilan buruk itu? Sebut biasanya kita kan nih lagi bergaul dengan menyertakan nama-nama binatang, itu tidak boleh. Biasanya sudah merasa nyaman tuh, sudah merasa enak, rasanya tidak gaul kalau tidak pakai itu. Padahal Islam mengajarkan, Pancasila pun mengajarkan tidak boleh seperti itu. Kita harus berkata yang baik, kan?
Sebab Pancasila itu juga nilai-nilainya diambil dari nilai-nilai agama Islam, karena memang Pancasila itu juga adalah, jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila juga diambil dari nilai-nilai Islam. Lahirnya itu bagaimana kita menjaga persaudaraan, bagaimana kita menjaga perkataan yang baik, ya, menghargai sesama manusia. Nah, termasuk yang berbeda agama, kita harus saling menghormati, menghargai keyakinan. Misalnya ada teman kita yang beragama lain, kita hargai, kita hormati dia untuk melaksanakan keyakinan dia. Kita tidak boleh ganggu, kita tidak boleh mencerca, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh melecehkan mereka. Tapi ingat, keyakinan kita tetap bahwa kita harus meyakini masing-masing agama kita yang paling benar. Menurut mereka juga agama mereka yang paling benar, ya. Jadi masing-masing ada keyakinan masing-masing mempertahankan bahwa agama aku yang paling benar. Menurut mereka juga agama mereka juga paling benar, tapi saling menghormati, tidak boleh saling mengganggu, melecehkan, mencemooh dan sebagainya. Masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Tetapi kita misalnya sebagai agama Islam tetap harus konsisten. Membiarkan mereka melaksanakan ibadahnya masing-masing. Itu kata surat Al-Kafirun tuh. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. A'bud. Dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku. Jelas bahwa keyakinan itu masing-masing. Menurut agama kita, agama kita. Ya, itu harus ditanamkan dalam keyakinan kita, ya. Nah, jadi tata krama, sekali lagi saya ulangi, bagaimana itu berlaku disiplin, tepat masuk sekolah tepat waktu, ya. Ketika diskusi di kelas harus mendengarkan guru dengan sebaik-baiknya, nggak boleh ngantuk-ngantukan sambil nunduk di meja. Ini ada juga yang jahil itu, kadang-kadang mentang-mentang gurunya, ya, sambil bungkuk-bungkuk di meja. Nah, itu namanya tidak menghargai namanya. Siapapun gurunya, mau melihat mau tidak melihat, hargai. Guru mentang-mentang tidak melihat misalnya, hargai guru ketika mengajar, melaksanakan tugasnya ketika diberi tugas, dan disiplin tepat waktu masuk sekolah. Di samping itu juga menghargai tata tertib yang ada di sekolah, membuang sampah pada tempatnya, kemudian berpakaian rapi, laksanakan pakaian rapi sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang ada. Sesuai dengan jenjangnya, SD pakai seragam SD, SMP pakai seragam SMP, SMA pakai seragam SMA, lengkap dengan topinya seragamnya. Nah, itu bagian daripada ketertiban, bagian daripada ketaatan. Nah, kalau itu kalian tidak lakukan, berarti karakter pendidikan yang baik itu kurang bagus. Sebaliknya, kalau kalian mentaati itu semua, berarti kalian terbiasa dengan karakter yang baik. Dalam pergaulan, harus sopan santun, ketemu, mengucapkan salam, masuk kelas, mengucapkan salam, ya. Guru ucapkan salam, cium tangan. Demikian juga di rumah. Di rumah juga dengan keluarga, saling menghargai adik, menyayangi pada yang kecil, mengerti pada yang kakaknya. Kalau lagi berbicara, didengarkan, jangan dipotong pembicaranya, jangan dilawan. Demikian juga orang tua kalau lagi berbicara, didengarkan, nasihatnya dituruti. Hati saja, tidak boleh berkata-kata yang menghardik orang tua, apalagi memukul, apalagi ada itu anak-anak yang suka mukul orang tua, itu tidak boleh, ya, durhaka itu.
Melawan dengan kata-kata ah saja sudah tidak boleh, apalagi dengan melawan dengan kata-kata yang kasar. Di masyarakat juga begitu. Kalau ada tata tertib yang harus dilakukan, harus dituruti, menghargai orang yang lebih tua juga sebegitu. Yang tua juga menghargai kepada yang lebih muda. Peran yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau ada yang bisa ngeronda, laksanakan ronda. Itu bagian daripada ketaatan kepada atur. Apabila bertemu dengan yang lebih tua, beri sapaan dengan hangat, keramahan. Jangan judes. Jangan. Dengan teman itu harus ramah, dengan orang tua juga harus ramah. Harus ramah, apalagi dengan guru harus ramah. Ramah. Saling menyapa, ya. Jangan menunggu mau disapa dulu, tapi menyapa lebih duluan lebih baik, ya. Menyapa duluan lebih baik, ya. Semua itu ada hal yang lain juga. Anak-anak itu ada tantangan, terutama anak-anak SMA nih. Aida disebutkan bahwa minuman keras, judi, memanah, dan minuman keras tadi itu ya. Minuman keras itu apa saja sih? Omar, minuman keras, whisky dan sebagainya. Ada lagi yang sekarang itu mungkin minum semacam narkoba, memakan minuman narkoba dalam rangka diri. Padahal Islam itu ya, apalagi itu adalah narkoba itu akal pikiran kita, maka Islam itu mengharamkan narkoba, ya. Narkoba itu mengharamkan, minuman keras diharamkan, berjudi itu haram, ya. Tidak boleh kita lakukan. Bahkan kita sudah dewasa pun nanti itu tidak boleh kita lakukan, karena itu bukan perbuatan seorang yang terpelajar dan bukan seorang yang memiliki karakter yang baik. Itu adalah karakter buruk kalau minuman keras gitu tadi ya. Nah, sekarang juga ada lagi korupsi. Itu juga adalah tindakan-tindakan yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, yang mesti kita hindari. Termasuk juga adalah pergaulan-pergaulan bebas yang tidak boleh kita lakukan, ya. Itu juga membuat karakter juga tercela, ya. Nakal jilbab bagi perempuan, kemudian aib, tidak boleh mengucilkan teman-teman, tidak boleh mendiskreditkan atau menghina dengan teman-teman, tidak boleh merendahkan antara satu dengan yang lain. Kita harus saling menghormati dalam kehidupan, baik di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Kalau dengan demikian, maka insya Allah kehidupan kita akan lebih nyaman lagi. Dan begitu kan, pasti yang kita inginkan. Kita ingin hidup damai dan nyaman. Saya kira itu aja dulu, Kak Nadila, ya. Yang bisa Bapak sampaikan. Nanti selebihnya akan lebih luas lagi kalau diadakan tanya jawab. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syahril yang telah menyampaikan materinya. Dan jangan lupa bagi adik-adik yang ingin bertanya bisa chat Kak Nadila di 0813-128-05610. Tapi sebelum itu kita break dulu sebentar sebelum kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi Sobat Juara dimanapun Anda berada dan adik-adik peserta MPLS tetap stay tune dan tetap mendengarkan dan tetap mengikuti acara MPLS pada hari ini. Baik, Sobat Juara dan seluruh adik-adik peserta MPLS, kita masih dalam acara MPLS kali ini dan kita sudah masuki sesi tanya jawab. Ini ada 2 pertanyaan ya Pak Syahril yang sudah masuk ke Nadila. Ada yang pertama dari Noval.
bagaimana sih cara mengatasi teman yang mengajak kita itu untuk melakukan hal yang tidak benar? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, baik, terima kasih Nafa. Kalau ada teman kita yang mengajak mengapa melakukan hal yang tidak benar, maka pertama kita ingatkan bahwa itu adalah tidak benar, ya, bahwa itu tidak boleh. Nah, kita sekalipun teman kita yang dekat, benar kita wajib menolak, Noval ya. Ingatkan aja, jangan kata Rasul, kalau karena muron, sampaikan yang hak itu yang mungkin pahit. Ya mungkin juga teman kita jadi ngejauhin. Nah itu resiko kalau diingatkan yang jelek, tapi dia malah menjauh kita, itu resiko Nova. Tetapi kita niatkan mengingatkannya itu, tapi jangan berusaha untuk memusuhi dia, tapi tetap bergaul dengan dia dengan baik. Tapi kita harus menolak bahwa itu tidak baik. Ya. Kalau dia tetap melakukan, yang berarti kewajiban kita sudah menyampaikan, kita sudah bebas dari tanggung jawab dosa, gitu ya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Semoga jawabannya bisa pas ya Noval. Ada satu pertanyaan lagi dari Rizka. Katanya bagaimana letak keberhasilan pendidikan karakter itu Pak? Katanya begitu. Silakan Pak. Ya, betul. Aduh, ini pertanyaannya tinggi banget nih Rizka nih. Bagaimana letak keberhasilannya? Letak keberhasilannya kalau anak dan para guru juga sudah mampu melaksanakan itu, diterapkan dengan baik, kebiasaan tata tutur kata yang baik, sopan santun dilakukan, sudah mampu yang muda menghormati yang tua, menghormati guru, kemudian juga sudah mampu kalau masuk kelas sudah mengucapkan salam, ketemu orang yang sudah ketemu guru mengucapkan salam, itu berarti ciri salah satu keberhasilan pendidikan karakter, dan itu harus kelihatan juga di masyarakat. Kalau kita lakukan berarti pendidikan karakternya berhasil. Tapi kalau kita sendiri belum konsisten ya, belum istiqomah melaksanakan itu, berarti belum berhasil. Itu ya. Jadi cirinya berhasil ya udah dimanapun kita berada, dilihat guru dengan tidak dilihat guru, tetap kita laksanakan, kita sopan, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghormati yang lebih tua, hasil pendidikan karakternya. Jadi kalau di sekolah bersangkutan sudah mampu dilaksanakan di keluarga dan di masyarakat. Oh, pertanyaannya tinggi sekali nih. Oh iya Pak, baik. Mungkin pertanyaan Rizka menjadi pertanyaan terakhir ya dalam pematerian yang dibawakan oleh Pak Syahril. Sedikit Nadila. Oh iya, Nadila, iya bentar. Pak. Iya Pak. Ada satu hal yang Bapak tegaskan, bahwa keberhasilan pendidikan karakter itu tidak hanya berharap dari guru, tapi harus ada kerjasama di antara kalian, di antara kita, gurunya, anak-anaknya, orang tuanya. Kalau kita kolaborasi, bekerja sama menegakkan karakter itu, insya Allah bisa tercapai. Tapi kalau misalnya gurunya menerapkan, muridnya hare-hare atau tidak taat, semua baik dari pihak anak, murid ya, siswa, karena guru maupun juga terhadap orang tua, maka insya Allah akan berjalan dengan baik pendidikan karakter itu. Nanti kan ada pendidikan karakter itu tentang ekskul PAB. Nah itu dukungan semua, wali kelasnya, KSP-nya, gurunya, orang tuanya. Nah kalau itu dapat dukungan semua, insya Allah berhasil. Demikian juga semua pendidikan karakter
tidak hanya mengharap dari guru PAB saja, tapi semua harus bekerja sama untuk mencapai pendidikan karakter yang baik. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih dan alhamdulillah materi Pak Saril kini telah selesai. Tapi Sobat Juara dan seluruh peserta didik jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada pematerian berikutnya yang lebih menarik tentunya. Dan kesimpulan dari pematerian hari ini adalah bagaimana kita memiliki tata krama yang baik, memiliki sopan santun yang baik, dan memiliki karakter yang lebih baik. Semoga materi yang disampaikan ini menjadi motivasi untuk kita lebih baik ke depannya. Dan terima kasih. Tetap stay tune